Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama narasumber Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan alhamdulillah Sinse sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam Gimana kabarnya, Sinsi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Barakallahu fiik. Wafikum. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Ikut kita akan simak materi yang akan disampaikan berkaitan dengan tema paru-paru, gangguan dan solusinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Sinsi. Falyatafadhal mashkur Sinsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para pengikutnya, ya, sahabat-sahabatnya, dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, seluruh yang mengikuti jejak sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ini merupakan sebuah jeda dari program Dapur Sehat Roja dikarenakan masa kabar tentang pandemi yang kemudian tentunya kita belum bisa untuk syuting, bikin video atau gambar yang kemudian disampaikan seperti biasanya. Maka dengan tidak mengurangi manfaat mudah-mudahan yang kita sampaikan, baik secara langsung ataupun secara tema yang di dapur. Ya, kadang-kadang ada dapur live, ada dapur rekaman, gitu ya. Biasanya dapur rekaman, maka ini dapur live, ya, sama-sama dapur. Ya, cuman bedanya sekarang tuh dapurnya di belakang, kompornya di belakang, kompornya ada di belakang, di bawah, di belakang. Kemudian sama sebelah sana ya kompornya, sebelah sana. Kalau di sini gitu ya, kalau kemarin biasanya kita nyalakan kompornya. Jadi sama-sama di dapur, tapi sama-sama ada live-nya, biasanya ada rekaman, ada live-nya. Ini sekarang live semua, alhamdulillah. Dan tema kali ini kan ini hanya sebuah jeda. Tadinya kita pilih-pilih materi apa yang hendak kita sampaikan. Karena selama 10 tahun lebih berarti ya, saya dari 2007 sampai sekarang berarti sudah 13 tahun berarti, bukan 10 tahun, 13 tahun. 13 tahun itu berarti menghabiskan buku lebih kurang 3 jilid buku di Roja ini. Ini buku tentang tanaman obat, kemudian buku tentang kaidah pengobatan klasik, kemudian buku tentang integrasi timur dan barat, ya. Dan buku kaidah pengobatan klasik ini 1 jilid, ya, pembahasan tentang ilmu pengobatan klasik, 1 jilid. Berarti itu di situ ada masuk gangguan pasutri, itu 1 buku sebenarnya. Ya, 1 buku, ya, tentang kaidah, ya. Kemudian dan banyak sekali yang sudah direkam, itu 1 buku, dan artinya total semuanya 3 buku dari 11 buku yang saya himpun
Ya, saya tidak berani mengatakan karya saya karena memang saya banyak mengambil juga dari pendahulu-pendahulu saya. Dari 11 buku yang saya himpun, itu alhamdulillah selama 13 tahun ini kita menyelesaikan 3 buku ya. Belum selesai 100% sih. Karena ini juga masih tersisa, ada beberapa sisa-sisa. Dan ini kita nyuplik satu buku ya, kaidah ringkas. Ini merupakan penjelasan ringkas dari Qawaidul Asasiyah fi Ulumit Tib. Ini penjelasan ringkasnya di jilid 1 ya, pembahasan tentang matan Qawaidul Asasiyah fi Ulumit Tib yang sengaja saya ambil. Dan saya dapat ini dari guru saya. Pembahasan ini. Jadi berarti kalau dipikir total itu berarti masih sisa 8 buku ya. Masih 8 buku. Berarti 3 buku 13 tahun. 8 buku berapa tahun? Ya, dan di sela-sela itu saya masih menulis juga. Ya, alhamdulillah. Dan pembahasan kali ini kita masih mengambil, sebenarnya masih masuk buku Integrasi Timur dan Barat ini. Saya ambil dari Integrasi Timur dan Barat yang saya himpun, dan kami baru menyampaikan 30 permasalahan tentang buku Integrasi Timur dan Barat. Artinya baru sebagian sudah kita sampaikan, dan ini belum selesai. Makanya kita akan menukil satu pembahasan Integrasi Timur dan Barat ini tentang gangguan organ paru dan solusinya. Mengenai organ paru, sebelum kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada organ paru, paling tidak kita harus mengetahui apa itu organ paru menurut kesehatan klasik. Jadi organ paru ini kalau dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini adapun ar-ri'ah, Allah SWT menjadikan ar-ri'ah ini sebagai kipasnya kolbu. Ya, dia yang menyejukkan kolbu, membuatnya selalu segar. Sebab ia adalah organ yang paling panas. Jadi kolbu itu adalah organ yang paling panas. Adapun kolbu ini sumber panas. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, beliau sebutkan yang dimaksud dengan kolbu itu ada dua pengertian. Yang pertama, kolbu yang berbentuk materi seperti buah sanaubar. Sebesar buah sanaubar. Buah sanaubar itu seperti buah cemara, kecil yang begini. Sementara Al-Imam Ibnu Utsaimin dan Al-Imam Ibnu Atthar, muridnya Imam Nawawi, mengatakan kolbu ini sebesar mudghah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan mudghah ini sebesar daging yang langsung bisa dikunyah. Dan Al-Imam Ibnu Jauzi diikuti oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang menulis Mukhtasarnya. Ini mengikuti pendapat Al-Imam Ibnu Jauzi yang mana disebutkan bahwasanya kolbu ini sebesar buah sanaubar. Makanya terkadang ketika kolbu diartikan hati, terkadang diikutkan juga sanubari. Sanubari. Ini dikatakan, makanya sanubari itu sebenarnya bahasa Arab. Dari pohon sanubar. Nah, kemudian orang Indonesia mengatakan sanubari. Jadi hati sanubari. Nah, ini kolbu ini yang sebesar buah sanubari ini sebenarnya dia bersifat panas, bahkan paling panas, dan dia sumber panas, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat beliau berdasarkan perkataan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau berlandaskan kepada pendapatnya Abu Hurairah, bahwasanya kolbu itu sumbernya panas, makanya paru-paru selalu menyegarkan dia, karena dia panas dan sumber panas, dan paru-paru selalu menyegarkan. Di samping itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, mengatakan beliau membawakan sebuah riwayat, ya. Dan ini riwayat ini disahihkan oleh dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, bahwasanya Said bin Maryam menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Muhammad bin Muslim memberitakan kepada kami, dia berkata, Amr bin Dinar memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Iyad bin Khalifah, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengarnya berkata di Siffin, Innal aqla fil qalbi, sesungguhnya
akal itu berada di kolbu. Ya. Makanya ini perselisihan pendapat. Adapun jumhur dan 3 madhab, Hambali, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i berpendapat seperti pendapatnya Khalifah Ali Ibn Abi Thalib, ya, yang mengatakan innal aqli fil qalbi. Sesungguhnya akal itu berada di kolbu. Wa rahmata fil kabid, dan rahmah ini berada di kabid. Ya. Kemudian wa rafata rauf, wa rafata fitihal, dan rafah ini apa ya? Empati apa? Rauf ya, empati apa? Ini berada di tihal. Tihal itu perut kecil sebenarnya, dan diterjemahkan secara bebas kalau di kamus itu limpa. Ya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya itu perut kecil. Ya. Kemudian wa nafasa firi'ah, dan nafas itu berada di paru-paru. Jadi paru-paru ini memiliki peran penting terhadap nafas. Karena tadi dibagi, di mana akal itu dikendalikan oleh kolbu, gitu ya. Kemudian ar-rahmah itu oleh kabid, kemudian ar-rauf ya itu oleh tihal, kemudian nafas itu oleh paru-paru. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri, perkataannya dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, mengatakan kita makan itu seharusnya tidak terlalu penuh agar memberikan kesempatan untuk bernafas. Nah, paru-paru berarti kalau penuh, paru-paru nggak bisa bernafas. Ya. Itu demikian. Jadi paru-paru punya peran penting di dalam menyejukkan. Karena sekiranya kolbu itu terlalu panas, maka dia nggak bisa berakal. Memorinya hilang, dia susah tidur itu ya, nggak tenang itu. Nggak bisa berpikir dengan tenang. Maka ada 2 organ yang menyejukkan kolbu. Satu adalah paru-paru dengan hawa udara. Kemudian yang kedua adalah dimak, ya, otak. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Miftah dari Sada, mengatakan fa inna dimak wa huwal muh. Yang namanya dimak itu isinya muh, sumsum. Dari sumsum ini kemudian turun menyejukkan, cairan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hikmahnya dimak dia taruh di kepala agar dia menyejukkan kolbu, agar selalu bisa berakal. Ya, agar kolbu ini tenang dalam berpikir, ya, memorinya tetap. Dan di situ banyak ahli filsafat yang membantah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan bagaimana mungkin akal itu menjadi penyejuk kolbu sementara dia letaknya di kepala. Kalau sekiranya akal itu menjadi penyejuk kolbu dikarenakan muhnya, dikarenakan sumsumnya, maka pastilah atau diharuskan atau lazimnya, wajibnya, ini lazimnya lazim Arab, bukan lazim Indonesia. Kalau lazim Indonesia itu pantasnya itu ya, enggak mewajibkan. Lazimnya. Seharusnya maka berada di leher gitu. Karena dia menyejukkan di kolbu itu di dada, kemudian otak itu di leher. Itu. Harusnya dimak itu di leher, sehingga betul-betul bisa menyejukkan. Al-Imam Ibnu Qayyim enak banget jawabannya. Kalau justru sebaliknya, jika otak itu ditaruh di leher, cairannya mendidih gitu ya. Karena saking panasnya kolbu, enggak cairannya mendidih. Maka ditaruhlah dia di jauh itu atas. Harus melewati leher dulu. Kalau ingin mendidihkan muh yang ada di otak ya radang tenggorokan dulu gitu ya. Dan ini dibatasi oleh mulut yang memasukkan makanan gitu ya. Kalau taruh di sini kan berarti di bawah mulut. Mulut nggak bisa mengendalikan. Kalau di atas kan kita bisa minum dulu. Jadi nggak bisa melampaui kan, nggak bisa melampaui leher. Kata Ibnu Qayyim begitu. Enak banget ya beliau menjelaskan. Jadi kata beliau nggak bisa. Justru itulah hikmahnya. Otak itu ada di kepala. Justru kalau dia sebagai pendingin kok berada tepat di atasnya, ya kayak ceret yang direbus langsung mendidih. Artinya dan normalnya kolbu ini akan menguatkan paru, karena energi vital paru itu berasal dari harorohnya kolbu dan saripati makanan yang berasal dari limpa. Artinya lemah tidaknya paru-paru ternyata juga bergantung kepada kolbu, kemudian juga limpa. Jadi makanan dan minuman yang berasal dari limpa tadi. Nah ini baru kita membahas beberapa gangguan. Sebenarnya banyak sekali, nanti kita bahas secukupnya yang bisa dapat. Ya sampai jam berapa nanti. Karena sisanya harus ada tanya jawab. Ya. Yang pertama gangguan paru. Sebagaimana disebutkan, tentunya saya dahului dulu. Maksudnya permasalahan penyakit ini
kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan ada 4. Panas, dingin, kering, dan lembab. Yang menyerang itu 4, panas, dingin, kering, dan lembab. Dan keempat-empatnya itu disebut sebagai angin. Ya, kadang angin bersifat dingin, ada angin bersifat kering, panas, lembab. Kalau orang Jawa sekarang ini kan, sekarang bulan apa? Agustus ya? Agustus. Agustus itu nanti sampai tanggal 25 itu masuk kalau di perhitungan para petani itu namanya di Pranoto Mongso ketika orang bertani bernelayan ini Kasadoso ke-10. Ini bulan ke-10. Ya. Bulan ke-10 versi pertanian, versi musim ya. Bukan tahun Hijriah atau Masehi, tapi tahun musim. Ada tahun musim, ini tahun ke-10. Ini sampai tanggal 25 Agustus nanti itu tahun ke-10. Dan ini tahun ke-10 ini berarti panas kering. Panas kering. Ya. Panas banget nanti kondisi ini berarti kondisi secara hawa udara itu tidak sangat riskan di paru-paru. Karena paru-paru itu sifatnya kering, nggak suka terhadap kering. Paru-paru itu memiliki sifat yang kering dan tidak suka terhadap kering. Di antaranya begitu. Jadi hawa udara yang kering ini gampang melukai paru. Paru gampang bermasalah di kondisi yang seperti ini. Ya biasalah kalau kita itu tubuh kita lagi panas, maka tidak mau panas. Carinya yang es, yang dingin, sejuk. Kalau tubuh kita lagi dingin, maka mencarinya yang panas gitu kan. Nah paru-paru itu kering, maka dia sukanya yang lembab, yang dingin. Nah kondisi seperti ini bagi paru-paru itu ya, bagi paru-paru yang lemah ya kurang menguntungkan. Artinya gampang menyakiti paru-paru ini dari sisi luar ya. Adapun dari sisi dalam, karena penyakit itu kalau nggak dari dalam berarti dari luar. Angin pun dari luar. Emosi yang sifatnya kering adalah sedih. Sedih itu mengeringkan. Maka sedih juga tidak menguntungkan bagi paru-paru, termasuk melemahkan. Dari kering dari dalam itu, emosi seperti sedih. Kemudian kering dari luar, ya kayak gini nih, musim seperti ini. Ya, kalau dihitung 12 musim, ini kita jatuh pada musim kering, yang mana musim kering ini musim yang gampang melukai organ paru-paru. Beberapa hal yang mengganggu paru-paru diantaranya adalah penyakit paru dikarenakan angin dan dingin. Adapun ciri-ciri atau gejala yang muncul atau tanda-tanda imaroh artinya tanda-tanda yang muncul adalah kurangnya keringat di cuaca yang panas karena hawanya dingin. Kemudian bernapasnya dari hidung, pilek, bening dari hidung, batuk dengan suara yang serak, tidak jelas, ludahnya juga bening, kemudian diare, dan tidak menyukai hawa dingin. Ketika dia terkena angin dingin, maka dia tidak menyukai angin dingin. Tanda-tandanya tidak menyukai hawa dingin. Hawa dingin dia menggigil karena serangan penyakit angin dingin. Jadi gampang sekali ciri-cirinya. Kalau dia menggigil ya berarti kan angin dingin. Pusing, sakit kepala dengan pusing, suaranya paru pada awal sakit, gatal di tenggorokan. Ya. Kemudian kalaupun ada demam, demamnya ringan, suaranya lama-lama hilang. Ini yang bisa terjadi nyeri di tubuh yang berpindah-pindah tanpa tempat yang tetap karena angin itu sifatnya berpindah-pindah. Nyeri di persendian, hidung mampet, meriang lah, muntah atau flu lah kalau orang bilang mungkin ya. Ini serangan angin dari luar. Maka pengobatannya dengan memperbanyak keringat, diantaranya ada ya, jahe, pepermin, lada, adas itu. Ya, ini kemudian kayu manis, serai, macam digunakan untuk menghangatkan. Itu yang pertama. Yang kedua dikarenakan angin panas. Gejala yang muncul adalah batuk dengan lendir, dengan disertai dengan lendir. Demam yang lebih parah daripada yang menggigil yang kasus tadi yang pertama. Sakit kepala, pusing. Kemudian mata tidak tahan terhadap cahaya. Ini berarti pertanda kelelahan juga. Pembengkakan dan tidak menyukai angin. Pileknya kental. Kalau tadi pileknya encer, bening. Ini pileknya kental. Keluar dari hidung dan mimisan, bahkan bisa disertai dengan darah kalau panasnya berlebih. Nyeri di mata, di tenggorokan, gampang berkeringat, menyukai minuman yang dingin, matanya merah, haus, selalu haus, menginginkan minuman yang dingin. Terkadang serta dengan sakit gigi atau urinnya berwarna kuning, lendir dari hidung keluar, maka pengobatannya dengan obat-obatan yang dingin, karena ini panas ya. Seperti pisang, kemudian jamur hitam,
ya, kemudian garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, ya, kemudian juga seledri, kelapa muda dengan dagingnya, kemudian juga daun bawang. Ini efektif digunakan untuk menggunakan, bukan bawangnya tapi daun bawang. Kemudian yang berikutnya, dikarenakan panas musim panas seperti ini nih, panas musim panas kering, tapi ini panas kering ya, gejala yang timbul adalah ketidaknyamanan pada dada. Jadi nafasnya itu nggak nyaman, kadang disertai dengan sembelit, terkadang tidak, kemudian batuk, ada pusingnya, bibir kering atau rasa kering di mulut, gampang lelah. Nah, panas kering itu lebih mengkonsumsi energi vital, maka lebih cepat lelah. Kemudian terasa putus asa dan haus. Kayaknya ini kok saya dadanya kok, nafasnya kok saya sampai besok apa enggak ya? Banyak sekali tuh pasien yang kayak gitu. Untuk saat-saat ini ya. Nggak tahu nih sini. Saya kalau malam hari ini sampai besok apa enggak ya gitu. Nah, ini besok ini sampai Pak. Iya ternyata sampai. Kacau. Jadi tiap malam lagi ini sampai besok enggak, malam lagi sampai besok enggak. Ya, ini kalau di daerah yang malam terus gimana? Ya. Kemudian rasa berat di kepala, demam yang tinggi atau bahkan muntah, tidak ada keringat, gangguan buang air kecil dan urin yang memerah. Kadang-kadang nafasnya tertekan dan cepat. Jadi kecil ya nafasnya, enggak longgar tapi tapi napas itu tertekan tapi cepat. Kayak orang tertekan, berkeringat karena cuaca yang panas atau mengenakan pakaian yang hangat. Mengenakan pakaian yang hangat juga berkeringat, cuaca yang panas juga berkeringat, dan banyak keringatnya. Dan urinnya sedikit, kemudian terkadang ada yang memerah, ada yang enggak, dan selalu haus. Maka pada pengobatannya pada saat ya namanya juga musim panas, mau nggak mau kan harus ada ya. Pengobatannya apel, air kelapa. Ini makanya kalau sekarang banyak orang jualan air kelapa ya, Insya Allah. Kemudian lemon, semangka gitu ya, melon, semangka, pisang, rebung, pepaya, ya. Kemudian putih telur ayam, kemudian untuk mengisi esensinya pakai kepiting, ya. Ini yang segar-segar ya, semangka ya. Timun suri nggak ada, Ramadan timun suri. Sekarang semangka, mentimun atau melon, ya. Kemudian selanjutnya, gangguan paru dikarenakan kalau tadi angin dingin menyerang, sekarang angin dingin menyerang dan mengendalikan paru. Kalau tadi yang baru menyerang, kalau sekarang sudah bisa mengendalikan. Kadang-kadang kan penyerangan begitu. Ini sistemnya Sun Tzu. Jadi ada negara yang diserang, dijajah kayak dulu zaman Belanda menyerang. Tapi ada juga yang terkadang dikendalikan. Ada beberapa yang misalkan di kerajaan-kerajaan dulu siapa pengendalinya, rajanya ini, tapi ada yang mengendalikan lagi gitu ya. Negara bawahan gitu ya, kerajaan bawaan misalkan begitu. Oh ini Blambangan dibawahi oleh Majapahit. Atau dulu kerajaan Demak Bintoro di sini dibawahi oleh Turki Utsmani gitu kan. Ini namanya dikendalikan gitu ya. Tapi tanpa penyerangan. Kalau tadi angin dingin menyerang, habis menyerang mengendalikan. Kayak Belanda pertama kali datang menyerang, kemudian dia mengendalikan negeri ini sekian ratus tahun. Ini angin dingin tadi pembahasan menyerang, hanya sekarang mengendalikan paru. Gejala yang muncul adalah ya flu yang luar biasa, batuk dengan suara yang berat tidak jelas dan dadanya bening, tidak menyukai dingin, demam, sakit kepala, gatal di tenggorokan, sesak nafas. Ini ada tambahan kan, sesak nafas kan karena paru-paru dikuasai. Ya, keluar nasal, terengah-engah dia, gampang terengah-engah. Maka tentunya pengobatannya mengeluarkan angin. Makanan yang bagus diantaranya adalah, nah kalau nggak menggunakan yang manis, gula batu. Bagus gula batu, teh gula batu. Asparagus, kemudian peppermint, ya. Ini daun mint termasuk daun mint. Kemudian lada, adas, jahe, ya. Kemudian seperti kacang kenari, ya. Kemudian jamur kancing, ya, jamur. Ya, ini juga efektif digunakan. Atau kencur
mengunyah kencur saat nyasak. Atau air sereh direbus 1 liter kemudian dikonsumsi selama 1 harian. Kemudian yang berikutnya, angin panas yang menyinggung paru-paru. Ini tadi angin panas baru menyerang, ini sekarang sudah menyinggung, menguasai paru-paru. Jadi bahasanya beda, kalau angin dingin menguasai, kalau angin panas menyinggung, karena paru-paru prinsipnya itu dia penyegar. Penyegar kok dikuasai oleh panas. Ya. Bahasanya, bahasa sastranya begitu. Ini flu-nya biasa, kalau tadi luar biasa, flu-nya biasa. Batuk dengan lendir, tidak menyukai angin, demam, lubang hidungnya berkerjap-kerjap, lubang hidungnya. Kemudian sakit kepala, nyeri di dada, nyeri tenggorokan, kemudian juga berkeringat, sakit tenggorokan, ludahnya mengandung darah. Maka pengobatannya seperti apel, kemudian lemon, ubi jalar, tahu sutra, tahu ya, tomat, kemudian gula putih. Atau terkadang ada juga kekeringan di paru, seperti sekarang ini, musim seperti ini. Paru-paru kering karena angin luar. Yang muncul gejala adalah batuk darah, batuk kering tanpa ludah dan batuk atau lendir, hidung kering, tenggorokan kering, mulut dan hidung kering, suaranya hilang, habis suaranya. Ini berarti kelelahan juga. Lapar yang tidak menentu, haus, terkadang mimisan, nyeri di tenggorokan. Ada kalanya ludah yang tidak dapat dibatukkan, ya, tidak dapat dikeluarkan dengan mudah. Kemudian tenggorokannya juga terasa gatal sekali. Yang dikonsumsi diantaranya adalah ada almond, ada apel, asparagus, jamur putih. Kemudian juga kacang tanah, ya, kacang tanah. Dan kalau untuk sindrom kekeringan ini, kulit kacang tanah juga bagus, tapi direbus. Kemudian pir, buah pir tapi kulitnya, buah pir tapi kulitnya. Kemudian gula batu, ini juga bagus. Kemudian ada kalanya lembab, limpa membebani paru, dahaknya yang ada di perut kemudian memberikan masalah kepada paru. Gejala yang muncul ada batuk yang tidak dapat dibatukan dengan mudah, ada ludah yang putih bening, kelelahan pada kaki tangan, rasa berat di kepala seperti terbungkus, tidak mampu untuk terbaring terlentang, nyesek kalau terbaring terlentang. Rasa berat di tangan dan kaki serta di dada, nyesek ya, kurang selera makan, napasnya pendek, tangan kaki bengkak, bahkan terjadi muntah. Maka obat yang bagus, makanan yang bagus diantaranya ikan gurame, ikan mas, kemudian tongkol jagung, ya, kemudian juga rebung, keju, ikan gurame biasa, kemudian mentimun, kemudian juga rumput laut dan belimbing star, belimbing bulu juga bisa. Atau juga paru-paru yang lemah dilemahkan karena fungsi hati yang berlebih. Panas hati menyerang paru, menyebabkan nyeri di perut, batuk dengan lendir, batuk darah, tenggorokan kering, kemudian rasa nyeri yang berpindah antara dada dan iga. Nafasnya cepat, wajahnya merah, ludahnya mengandung darah, haus, muntah darah. Ya, makanan yang bagus, asparagus, susu kedelai, telur bebek, minyak zaitun, bayam, ya, kemudian jamur hitam, ada cuka, bisa cuka apel boleh, asparagus, telur ayam, jamur putih, kemudian royal jelly. Yang terakhir ini masih banyak, kita ambil yang terakhir saja. Ya, ini sesak nafas paru dikarenakan lendir yang terlalu dingin. Gejala yang muncul kaki tangan dingin, sesak di dada seperti rasa tersedak. Kemudian batuk dengan ludah putih dan bening, menyukai minuman panas atau hangat, tidak berkeringat, nyeri di dada, terengah-engah, paru-parunya bengkak, sulit bernafas. Maka makanan yang bagus ada jahe, ada kayu manis, ada adas, ada kencur, ya, ada kunyit, lada hitam, lada putih. Ya, ini juga efektif digunakan. Tentunya itu saja. Udah jam 12 kurang 10. Kalau diselesaikan ya nggak ada tanya jawab nanti, kan masih banyak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sebuah jeda yang kita sampaikan di siang hari ini, ya. Dan untuk selanjutnya ikhwal pertanyaan saya serahkan untuk memandu, dipimpin oleh saudara saya. Nah, jazakallah khairan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali berkaitan dengan organ paru-paru, gangguan dan solusinya. Nah, ikhwat Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Halo? Halo?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Iya, dengan hamba Allah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Ya, silakan Bapak. Iya, Assalamualaikum, Sinse. Assalam. Iya, gini Sinse, saya ini ada gangguan penglihatan. Kemarin sempat operasi, terus 6 bulan itu air mata keluar-keluar dan dibilang dokter katanya infeksi. Dan sekarang matanya memerah, terus penglihatannya kabur, Sinse. Terus yang saya mau tanyakan, obat apa yang mungkin bisa dipakai, diminum atau diteteskan ke mata anak? Demikian, Sinse. Ya, sudah berapa lama Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gangguan mata. Ya. Mata merah, kemudian pandangan kabur, banyak hal. Sebenarnya mata itu punya kaitan erat dengan kolbu, ya. Saya sempat, kalau nggak keliru, saya sudah sempat pernah membahas ya tentang hikmah penciptaan apa belum ya. Jadi banyak hal, banyak keterangan yang membahas tentang hubungan mata dengan kolbu. Ada di Quran surah Yusuf ayat 84, kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 83, Quran surah Yusuf yang menceritakan tentang Nabi Yakub, ya, yang diceritakan kedua matanya menjadi putih dan dikarenakan kesedihan. Dan Al-Imam Al-Qurtubi ketika mengomentari Quran surah Yusuf ayat 84, beliau menyebutkan dalam tafsirnya, menurut satu pendapat Nabi Yakub alaihissalam mengalami kebutaan selama 6 tahun. Demikian pendapat yang dimuatkan oleh Muqatil. Dan Imam Al-Qurtubi juga membawakan hadis tentang Rasulullah SAW yang air mata menetes, kolbu bersedih air mata menetes, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan kita tidak berkata apa-apa yang membuat Allah marah. Kemudian Ibnu Jurayj berkata dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, jami'an kedua mata Nabi Yakub itu buta dikarenakan kesedihan. Demikian riwayat ini dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh Imam As-Sawkani dalam Fathul Qadir dalam tafsirnya juga, ya. Jadi erat sekali hubungan antara kolbu dengan mata. Karena baik yang pertama, kolbu dari sisi organ materi yang sebesar buah sanobar tadi, yang kata Imam Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, itu ada 24 jaringan yang menghubungkan ke mata, dari kolbu ke mata. Atau kolbu yang bermakna kedua, yakni latifah, kolbu yang lembut, yang tidak kelihatan karena adanya keluarnya perasaan, gitu ya, emosi, baik yang dari sisi materi ataupun dari sisi emosi. Makanya kalau orang marah pun emosi, mata merah, gitu kan. Bersedih, air mata menetes. Takut, pucat, mata juga menciut, gitu ya. Dan itu seterusnya. Jadi punya hubungan yang erat. Baik kalau baik kolbu diartikan, karena ada dua makna kata Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin, baik kolbu diartikan secara materi yang sebesar buah sanobar, ataupun secara latifah yang lembut dan tidak terlihat, yang abstrak, dikarenakan perasaan. Kolbu dalam arti perasaan, emosi, jiwa, atau kolbu dalam arti sebuah materi. Maka semuanya berhubungan dengan mata. Semuanya berhubungan dengan mata, ya. Jadi berarti dua hal ya yang harus dilakukan. Yang pertama ya dari sisi emosi, karena kalau ida salat jazil qulub wahia qalb, kalau dia baik semua, dia adalah kolbu. Jadi perbaiki kolbu dari sisi emosi, bahagia, gembira, gitu ya, jangan cemas, jangan sedih, begitu. Karena tadi diceritakan oleh pendapat Al-Imam Al-Qurtubi yang mengambil pendapat dari Ibnu Abbas, ya, dari Mujahid juga, dari Ibnu Jurayj, bahwa mengatakan buta karena kesedihan itu menyebabkan Nabi Yakub menjadi buta. Ini sedih karena situ, itu ya. Berarti banyak jangan sedih, kan? Hubungannya kan ke situ. Dari sisi emosi, ya. Adapun dari sisi pengobatan badannya, ya, yang berkaitan kalau
ada salah satu dari 24 jaringan tersebut putus, maka buta. Kalau nggak buta berarti nggak putus itu ya. Atau pendapat yang kedua yang kata Ibnu Qayyim ada 7 lapisan mata. Kalau satu terkelupas atau rusak atau aus pun buta. Ya. Maka pengobatan mata saya menyarankan kalau sesuai dengan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah kita dari tahun berapa 70-an, 73 atau 76. Saya punya undang-undangnya. Lupa karena jarang buka. Itu tentang larangan obat tradisional, pengobatan tradisional membuat tetes mata. Maka kalau tetes mata selain ini berarti boleh. Kadang-kadang saya bicara begini dikira, wih pro dokter, bukan pro dokter, nyampaikan undang-undang, bukan masalah pro dokter, bukan pro tradisional pro dokter. Saya cuma menyampaikan undang-undang. Mau ditaati ya, alhamdulillah. Kalau nggak taati ya jangan. Undang-undang nggak ditaati. Kalau bisa ya apa sih? Tapi kalau memberikan resep, maka tidak masalah karena ini pun sesuai dengan baik dari Kemenkes 1076 tahun 2003 ya. Yang ada di pasal 16-nya. Pasal 18 ya atau di yang paling baru ya. PP 103 yang di pasal 16-nya. Yang poin ke A bahwasanya pengobat tradisional itu boleh membuat racikan yang kemudian diberikan obat yang pertama atau memberikan resep pabrikan yang memang sudah pabrik tersebut sudah mendapatkan izin produksi itu ya ikot ya izin produksi jadi dia sudah mendapatkan izin produksi dan juga sudah mendapatkan TR untuk izin edarnya dia mendapatkan izin produksi juga dapat izin edar juga gitu. Maka diperbolehkan seorang pengobat tradisional ini memberikan resep dengan obat-obatan jadi yang memang sudah diperbolehkan ya oleh kementerian ya. Artinya dan yang kedua adalah boleh dengan resep. Banyak hal yang bisa digunakan ada boleh karena masing-masing orang tuh punya kecocokan sendiri sesuai dengan daerah masing-masing. Ada yang menggunakan kembang telang, cocok. Ada yang menggunakan bunga melati. Jadi bunga melati diseduh ya sekitar 3-7 kuntum diseduh dengan air setengah gelas air panas hangat-hangat kemudian digunakan buat cuci mata. Ya. Atau terkadang beberapa daerah yang madunya bagus, madunya murni ya, bagus, kemudian diteteskan ke mata itu juga bagus ya. Untuk mengobati penyakit-penyakit mata dikarenakan mata buram. Ya. Adapun bahan obat yang digunakan yang diminum itu banyak sekali. Ada daun sendok, ada pegagan, ada kunyit, ada bangle, ada mengkudu. Ini banyak sekali bahan-bahan yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan mata. Dan makanan-makanan yang tidak diperbolehkan itu yang berat, yang susah dicerna. Ya, makanan yang berat dan susah dicerna itu hendaknya ditinggalkan, jangan dikonsumsi. Ya. Dan di antara obat yang bisa Bapak gunakan, bisa menggunakan 1 ibu jari bangle. Ya, 1 ibu jari bangle, kemudian 1 buah mengkudu matang. Kemudian diiris masing-masing, dipotong, kemudian direbus. Ya, dengan 1 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinsa atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Sulawesi. Nah, ikhwatul Islam jazakallah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Halo. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Ummu Azam di Rembang. Silakan Ummu. Ya, mau tanya Sinse, Ana itu kecenderungan darahnya panas. Jadi kayaknya nyamuk itu suka. Jadi apa kalau darah manis kali Bu? Kenapa? Kalau nyamuk suka kan darah manis. Kurang tahu. Ya. Tapi rasanya itu badannya selalu panas, tapi susah untuk berkeringat. Baik. Ibu pantai ya Bu ya? Ibu pantai ya Bu ya? Iya. Berapa meter dari pantai?
kurang tahu sih. Saya aslinya bukan dari Rembang, aslinya dari Surabaya. Ya, tapi tinggal di Rembang. Iya, cuman keluarga saya itu rata-rata organnya juga panas. Mama saya itu juga sering mengkonsumsi larutan penyegar gitu. Oh, itu yang Surabaya. Yang di Surabaya pun panas apa yang di Rembang semua yang dipanas? Dua-duanya sih. Baik yang di Rembang maupun yang di Surabaya panas semua. Dari dulu seperti itu. Apakah itu juga mempengaruhi kesuburan juga sih? Kodarwo sampai 9 tahun ini belum ada keturunan. Surabaya ini dekat pantai juga? Surabaya iya dekat Oh pantai. iya dekat pantai. Dua-duanya dekat pantai. Ya. Baik Ibu, Ya, itu saja Ibu. ada solusi buat kami. Ya. Insyaallah. Jazakallah khair. Ya. Ya. Silakan sih. Rembang itu perbatasan ya Mas. Udah arah ke Jawa Timur, tapi masih Jawa Tengah itu Rembang. Semarang sana, Kudus, Demak. Ya. Dan ini pinggir pantai, gitu ya. Dan makanya saya tadi pikir yang di Surabaya juga begitu. Saya pikir Surabayanya mana ya kan? Ternyata pinggir pantai juga. Sama-sama pinggir pantai. Memang ada beberapa orang yang gampang, artinya hawanya itu selalu panas. Ini orang-orang pantai. Dan memang sekarang juga musimnya musim panas kering. Sekarang juga musimnya musim panas kering. Jadi ya kondisi yang panas, musim juga panas kering. Sebenarnya bukan masalah salah tinggal di pantainya. Itu juga bukan masalah itu. Tapi terkadang memang ada beberapa hal, makanya saya tadi tanyakan, memang terkadang ada beberapa hal orang-orang pantai yang tidak tahu bahwa karakteristik orang pantai itu seperti apa gitu ya. Dan dulu kami mempelajari orang pantai itu karakternya kayak apa, orang gunung itu kayak apa, orang kota itu kayak apa gitu. Yang paling rumit itu ya orang kota gitu ya. Paling rumit dan gampang diobati itu orang kota. Yang sebenarnya tapi paling gampang itu justru sebenarnya orang pantai atau orang gunung, karena makanannya juga gak terlalu banyak. Apakah panas tersebut bisa mempengaruhi kesuburan? Oh enggak mesti. Bahkan orang yang jadi gini, tergantung panasnya. Ada kalanya beberapa orang yang tinggal di daerah pantai itu karena saking panasnya hati limpa tidak harmonis, karena terjadi gangguan haid, karena terjadi penyumbatan pengiriman energi vital dari jantung gampang bagus, tapi dari hati ke rahim itu terhambat ya, sehingga pembuluh rahim itu tidak terpenuhi dan justru ternyata malah larinya ke penguasaan paru, yakni ke pori-pori. Ini namanya panas yang dimaksud, Bu. Apakah saya tidak punya keturunan karena darah panas? Sebentar dulu, kalau memang darah panas tadi melukai organ paru sehingga keluar dari pori-pori, artinya setiap bulannya ketika jadwalnya haid itu nggak keluar lewat rahim, tapi keluarnya dari pori-pori gitu ya. Pori-pori ini karena kelemahan paru. Nah, ini bisa jadi itu pengaruh. Ya, kenapa? Ya karena rahim tidak ada hubungan, hati tidak bisa mengisi pembuluh, kata Alim Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, hati itu akan mengisi pembuluh rahim, penuh baru dia haid. Ya, artinya kalau haidnya itu juga nggak sampai kan berarti nggak dapat. Gitu ya. Kalau ibu, kalau bahasa orang pantainya haid melalui pori-pori gitu ya. Haidnya di kulit. Dan itu saat seperti itu biasanya ketika keluar tuh baunya ya bau anyir karena darah keluar dari pori-pori. Itu begitu. Nah itu beberapa orang yang tinggal di pantai itu saya lihat itu ada ya. Nah itu kalau itu pengaruh ya, karena hubungan antara hati dengan rahim dalam pemberian darah bermasalah. Tapi kalau tidak seperti itu maka tidak ada masalah. Ya. Apakah karena panas ini menyebabkan? Enggak juga. Bahkan orang kota, orang gunung sekarang pun ini memang kondisi itu sering banyak orang yang punya keluhan pasangan pasutri itu nggak punya keturunan. Ya, ini banyak masalah, banyak sekali permasalahan. Saya pernah bahas di sini kalau lebih lengkap nanti bisa dilihat di problematika pasutri ya kalau nggak clear ya. Temanya apa di Roja itu? Problematika pasutri kalau nggak salah. Pokoknya tentang pasutri itu ada di Roja. Gitu ya.
Dan kalau di roja itu lengkap, nggak dipotong-potong gitu ya. Nggak, iya, jadi lengkap utuh, jadi ibu bisa mendengarkan. Ya, kadang-kadang orang, saya butuhnya resepnya doang, nanti nggak tahu sejarahnya nanti dok, nggak tahu ureannya, jadi nggak paham kenapa ya. Justru terkadang di situ ada pola-pola yang harus pola hidup. Kadang orang, saya maunya resepnya doang. Kalau resepnya doang ya kayak beli obat warung gitu, nggak ada penjelasan. Sayang sekali gitu ya. Maka saya anjurkan untuk merujuk kepada yang lengkap gitu ya. Ini banyak sekali masalah, bisa jadi dari istri, bisa jadi suami, karena namanya keturunan itu kan dari dua orang, suami dan istri. Jadi nggak bisa kemudian dikatakan dari istri saja, nggak bisa, mesti dua-duanya, dari suami dan dari istri. Karena gini, seorang suami yang tidurnya kemalaman itu ya, tidak bisa produksi sperma, itu juga bisa menjadi masalah. Ya, atau istrinya juga tidurnya kemalaman, tidak bisa produksi sel telur, lemah taroibnya, tidak bisa produksi sel telur, nggak bisa menurunkan ke rahim, itu juga masalah. Itu ya. Jadi kalau yang seperti itu tidak menjadi masalah. Beberapa bahan obat yang bisa digunakan, ibu bisa menggunakan, saya kasih dua hal yang gampang ya. Pertama, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit dan 2 asam Jawa sebesar telur burung puyuh, kemudian gula aren secukupnya, direbus bareng dengan air 1 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian diminum. Ya, bikin kunyit asam biasa lah. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit tapi umbinya ya. 1 ibu jari kunyit tapi umbinya ya. Kemudian sebenarnya rembang banyak juga ini, akar alang-alang. Ibu boleh menggunakan akar alang-alang. Kalau nggak ada akar alang-alang, boleh menggunakan beluntas. Saya rasa banyak beluntas, karena orang pinggir pantai, beluntas itu banyak di pinggir pantai. Beluntas 1 genggam, kunyit 1 ibu jari, ya. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, boleh ditambah dengan gula aren cukupnya. Setelah mendidih, kecilkan apinya, kemudian biarkan sekitar 10 menit. Ya mungkin tinggal setengah atau sedikit lagi. Kemudian boleh diminum, mau tidur atau pagi hari, 1 kali sehari. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar. Saya lainnya selanjutnya. Terima kasih Sensei, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Azam yang berada di Rembang. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak masuk di kesempatan ini. Kami awali pertanyaan pesan singkat dari Ummu Rumaiso di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Ya, Sensei, saya terkena flu seminggu yang lalu dan sekarang tersisa cuma dahaknya saja, namun susah sekali untuk dikeluarkan dan saya tidak batuk. Terkadang membuat susah bernafas saat berbaring telentang. Apakah ini ada hubungannya dengan paru? Ya, betul. Tadi seperti yang kita sampaikan tadi, ada hubungannya dengan paru. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibu bisa menggunakan habatus soda 1 sendok teh, kemudian dikunyah, kemudian minum air hangat, kemudian telan. Bisa lakukan pagi dan sore atau saat nyesak. Kalau tidak ada, maka bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur, kemudian dikunyah. Ini yang paling praktis, saya rasa ini yang paling praktis. Dikunyah, bangun tidur, mau tidur, minum air hangat gitu ya. Setelah habis ngunyah, minum air hangat. Atau kalau memang pingin untuk keseharian, maka bisa menggunakan serai, 3 batang serai yang biasa buat masak itu, kemudian direbus dengan air sekitar 3 gelas, ya, kemudian sampai mendidih, ya, kasih gula batu atau gula aren, kemudian gunakan untuk minuman selama seharian. Habiskan untuk 1 hari, ya, nggak usah langsung gogok habis, tapi pagi berapa, pagi 1 gelas, ya 1 gelas, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sensei atas jawabannya, syukran. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Ummu Abdullah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, anak saya umur 3 tahun akan tetapi belum bisa atau belum mau berbicara. Kalau dipanggil dia bisa merespon akan tetapi tidak mau berkata. Ini bagaimana solusinya Sensei? Permasalahan anak pernah saya bahas tentang gangguan anak dan solusinya di sini juga.
tentunya lebih lengkap, kalau lebih lengkap ya silakan dikoprek-koprek ke YouTube Roja atau iya gitu ya, Ya. atau website Website, Roja, atau eh, pokoknya Radio Roja bisa gitu ya, TV Roja juga bisa. Itu lengkap di sana. Kemudian anak-anak ini seringnya permasalahan di limpa dan di paru sebelum usia 7 tahun, ya. Yang belum sempurna fungsinya, sehingga banyak terjadi masalah di situ. Tetapi kalau tidak bisa bicara itu harus dicek dulu. Apakah memang karena telinganya nggak mendengar? Karena orang yang nggak mendengar ya dia nggak tahu mau ngomong apa orang dia. Ya. Nggak mendengar itu ya. Makanya orang yang tuli, ya bisu. Gitu ya. Dari kecil tuli, dari kecil ya lahir ya. Iya. Tuli maka dia bisu. Karena dia nggak dengar orang ngomong. Jadi dia nggak bisa menyampaikan bahasa. Karena nggak ada yang didik. Nggak ada yang ngasih tahu ngomong. Apa, ayah, ibu, mama, papa, ya, abi, umi, abah, nggak ada yang kasih tahu ini apa ya kan, karena nggak dengar. Ya, itu dicek dulu apakah karena tidak dengar. Kalau dari lahir nggak dengar ya berarti ini kelainan. Ya, dicek dulu makanya. Tapi kalau karena tumbuh kembang, ya, ada masalah di peredaran darah di lidah misalkan, atau masalah tumbuh kembang dikarenakan suara itu, akar suara di ginjal, pita suara sampai ke pita suara ya, yang menguasai pita suara dari akarnya, kemudian dibantu oleh paru, kemudian keluar. Ini yang menyebabkan pendapat ini, yang menyebabkan pengobat klasik itu mengetahui mana ibu yang sudah hamil, mana yang tidak hamil. Karena dia punya pendapat akar suara itu berasal dari ginjal. Jadi dari ginjal mengirim energi ke pita suara baru keluar. Kalau sekiranya akar suara itu berasal dari paru-paru, niscaya seorang pengobat klasik tidak bisa membedakan mana ibu sudah hamil, mana ibu yang tidak, yang belum hamil gitu ya. Makanya itu sebagai alasan. Oh, sudut pandangnya beda. Iya, namanya juga perbedaan ya. Kalau itu karena tumbuh kembang, peredaran ya hanya sekedar di masalah peredaran darah di lidah itu ya bisa dikerok. Banyak sih orang yang menggunakan terkadang pakai cincin emas, tapi sering kita juga menggunakan yang apa, daun kelapa, apa itu janur ya, ya kemudian dikerokkan di, ya sebenarnya terapi sih di lidahnya. Kalau ini masalah peredaran darah di lidah, atau kalau memang dari tumbuh kembang itu dari limpa dan paru itu sendiri, ya nggak bisa bicaranya karena paru yang nggak bisa membantu mengurusi pita suara, maka bisa menggunakan daun mint atau menggunakan teh pegagan. Banyak sekali itu udah dijual tuh teh pegagan, diseduh, gunakan sebagai harian, minum pagi dan sore. Kalau nggak teh pegagan bisa juga menggunakan lala beluntas. Ya, tapi yang efektif saya rasa dan gampang didapatkan adalah teh daun begagan. Ya, gunakan tehnya daun begagan. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdullah yang berada di Jakarta. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Azizah di Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, saat ini saya sedang merasakan sakit ketika menelan. Setelah dilihat di kaca, ternyata amandel kambuh. Ini bagaimana solusinya, Sensei? Ya, hampir semua, kalau sudut pandang pengobatan klasik, hampir semua peradangan dari dalam dan hampir semua pembengkakan itu dari limpa. Gangguan amandel ya seharusnya makanan. Ya, biasa orang lah pada paham makan coklat, makan es tuh. Bagi orang yang rentan, ya saya tadi bilang amandelnya rentan, itu ya seharusnya hindari. Ini namanya al-himyah, ya kan, al-himyah anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau datang menyakitkan dia. Jadi bukan mengharamkan makanan, akan tetapi menjaga diri. Karena karena yang namanya takwa juga menjalankan perintah, menjauhi larangan gitu ya. Menggunakan kaidah tersebut, maka yang namanya sehat juga menjalankan perintah, menjauhi larangan.
gitu kan. Sehat menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan. Maka ada juga beberapa hal, karena bagi satu orang es tidak ada masalah, coklat batang nggak ada masalah, ya kan. Kayak kita ini orang Indonesia, jadi nggak usah ikut apa tuh yang kasih coklat tuh ya kan. Sebenarnya dari Barat kan, bukan dari sini kan, bukan dari Indonesia. Kayak yang biasanya hari-hari apa itu yang Valentine Day. nah itu kan ngasih coklat itu ya, yang pada kasih coklat. Indonesia kan belakangan ini saja perasaannya. Jadi dulu saya masih kecil juga nggak ada orang ngasih coklat. Singkong aja nggak ada ngasih coklat, pura-pura ngasih coklat gitu ya. Jadi nggak ada ya seperti itu. Jadi itu kadang gini ya, bukan berarti kita anti budaya luar, cuman terkadang budaya di sana itu nggak ada masalah bagi mereka. Misalkan orang sana makan coklat, sah-sah saja, karena musimnya gitu. Kalau di coklat itu lembab loh, lembab panas. Kita negeri kita lembab, tambah lembab, lembab panas. Ya, sementara orang dari sana musimnya kayak Arab misalkan. Perasaan orang umroh gudangnya coklat di sana. Umroh orang oleh bawanya coklat itu. Ya, negara lembab dibawain makanan panas lembab. Padahal kalau di sana mah makan coklat langsung hilang gitu, karena dia panasnya luar biasa. Arab panas luar biasa, kalau dingin luar biasa. Gitu. Panasnya kering, dinginnya juga kering gitu. Orang kalau musim dingin saja bibir jontor semua kan, musim dingin. Dinginnya dingin kering, mengalahkan AC di sini. Bibir jontor semua. Gitu. Panasnya jangan ditanya kalau panas ya. Musim dingin aja di sini udah hitam, jontor semua, luka semua, makan kuahnya perih. Jadi makan coklat yang lembab itu ya karena di sana kering ya. Ya bagus lah menopang. Artinya dia butuh kelembapan. Kalau makan coklat itu ya sah. Nah, orang kemudian kita datang ke sana bawa oleh-oleh yang khusus makanan sana. Dari sana. Di sana butuh lembab, silahkan. Nah, di sini anti lembab kan udah lembab makan ya kacau. Begitu. Jadi kadang-kadang jadi budaya di Timur Tengah pun kadang-kadang nggak cocok ya, budaya makan coklat. Saya kan coklat banyak tuh, wah orang oleh-olehnya coklat. Ya, ada yang bilang enak. Kalau saya sih nggak tahu ya, nggak pernah juga. Kalau beli pernah, makan nggak pernah. Kalau beli kan buat pantas-pantas ya, orang bawa oleh-oleh ya, kayak gitu orang pesannya coklat ya, saya bawain. Gitu. Masalah apa sakit apa enggak ya kita nggak tahu kan, karena dia butuh. Gimana rasanya? Kalau saya sendiri nggak tahu. Jadi semenjak coklat batangan diiklankan di Indonesia itu dari tahun 80-an gitu. Saya pernah dengar nama coklat paling tua di Indonesia yang diiklankan di radio-radio. Sampai hari ini saya belum pernah makan juga, jadi kan. Karena saya pikir saya itu pengobat, saya itu tahu betul ini tuh nggak butuh badan saya. Badan saya udah lembab, ngapain saya masukkan bahan yang lembab. Sementara es ini dingin kering, ya. Dan ini juga nggak bagus, bisa jadi radang, ya. Nggak bagus bagi amandel juga nggak bagus, tenggorokan juga nggak bagus, badan juga nggak bagus. Ada dua hal yang bisa digunakan. Silahkan mau menggunakan yang mana. Boleh menggunakan air mengkudu, ya. Mengkudu yang putih diambil, kemudian didiamkan semalaman biar dia agak lembek, terus ambil airnya, kemudian digunakan buat kumur, kemudian boleh ditelan, ya. Atau air nanas juga boleh. Kalau nggak ada mengkudu, air nanas juga boleh. Atau bisa juga menggunakan air kunyit 1 ibu jari, tapi yang umbi, direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya ke lebih kurang 10 menit, kemudian diminum. Ya, ini lakukan pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Azizah yang berada di Kabupaten Bogor yang telah bertanya. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya secara langsung. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Muhni di Muara Bungo. Muara Bungo Jambi ya, Ibu? Iya. Silakan, Ibu. Iya. Ini saya 9 tahun yang lalu ada penyakit pengapuran tulang. Penyakit apa, Ibu? Pengapuran tulang. Pengapuran ya.
Dan setahun setengah kemudian saya ada benjolan di leher. Sekitar penyakit itu membuat badan saya kurus, Rinse. Dari 50 berat 53 sekarang menjadi 40, dan tinggi dari 160 sekarang menjadi 150. Tingginya 160 jadi? Apa sih, Rinse? Tingginya berapa? 160 jadi? 150. 150. Dari tinggi 160 jadi 150. Iya, Iya, kurang 10 cm. Berkurang 10 cm. Nah, sekarang ini saya sakit di dada, nyeri sampai ke tulang punggung belakang. Karena 2 minggu yang lalu saya mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan? Iya, muntah. Jadi dada ini sakit, susah bernapas. Waktu saya minum air tambah susah menapasnya. Iya. Sekarang ini masih sakit, Rinse. Saya sering batuk, susah kalau mau batuk karena sakit di dada. Saya sering nyeri-nyeri di badan. Di perut saya ini kadang seperti ada keringat malam. Iya. Satu seperti jerawat-jerawat kayak gitu, Rinse. Baik. Usia berapa Ibu? Apa sih, Rinse? Usia berapa tahun Ibu? 43, Rinse. 43. 43 ya tak kira. Iya. Jadi mohon solusinya, Rinse. Baik. Apakah ini sakit paru-paru? Apa solusinya, Rinse? Baik, mohon ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya ini sakitnya sebenarnya bukan sakit dari awal, walaupun diceritakan dari awal pengapuran gitu ya. Ya. Karena walaupun satu tubuh tetap saling ada mata rantai yang berkesinambungan. Karena lemahnya energi vital ginjal juga pemasok energi vital di seluruh tubuh juga yang mengedarkan juga paru-paru kan. Jadi punya hubungan juga kalaupun dihubungkan, walaupun secara kalau pengeroposan tulang itu kan dari sisi esensi energi cuma pengiriman saja. Itu biasanya esensi ginjal yang berkurang, tapi tulang itu sangat memberikan pengaruh yang besar. Kemudian ketahuan benjolan di leher itu juga dari limpa. Maka pasokan esensi dari ginjal juga bisa jadi keterlambatannya juga dari limpa tidak bisa mentransmisi saripati makanan menjadi rutubah. Ya, menjadi makanan menjadi saripati makan, mentransmisi makanan menjadi saripati makanan dan mendistribusikan saripati makanan ke organ-organ yang berkaitan atau yang membutuhkan. Gitu ya. Apakah ini gangguan paru? Secara umum demikian. Secara umum demikian, apalagi tadi kulit itu juga berhubungan dengan paru. Ya, mengeringnya paru memberikan dampak kepada keringnya esensi ginjal. Jadi kalau ditarik dari paru juga bisa. Mengeringnya paru-paru kan sifatnya kering, nggak suka dengan yang kering. Paru-paru kering akan mengakibatkan sesak, mengakibatkan gatal gitu ya, gangguan di kulit. Kemudian paru-paru bermasalah juga akan mengakibatkan kekeringan ya, seluruh tubuh karena dia sifatnya kering. Kering itu mesti yang disalahkan paru. Keringnya esensi di ginjal ke tulang itu yang disalahkan juga paru-paru. Tetapi kalau paru-paru sendiri disalahkan secara mutlak juga nggak mau, karena dari saripati makanan berasal dari perut besar dan perut kecil. Perut besar dan perut kecil disalahkan mutlak juga nggak mau, karena dia bisa mencerna, nggak bisa mencerna dari haroro dari kolbu, ya kan? Kolbu mau disalahkan ya tergantung manusia orangnya, ini baru orang ini masalah makannya, masalah tidurnya gitu ya. Masalah kehidupannya itu ya, kembali kepada diri sendiri ya. Walaupun secara umum nantinya yang paling ya ginilah, paling gampang saja, orang kan apa-apa kalau terjadi pada sebuah kerajaan yang disalahkan rajanya gitu ya, panen nggak berhasil raja yang salah, padahal kan ada bagian yang ngurusin kan, ada bagian yang ngurusin, itu ada maha menteri, perdana menteri, ada para punggawa kan yang mengurusi pertanian gitu kan. Ini di daerah sana panennya gagal, gimana nih raja? Kan aneh juga sebenarnya. Tapi itu tadi resiko. Ya, kalau dia terperosok di Irak juga yang tanggung jawab penguasa gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya jauh. Jangan kasarnya begitu. Tetap saja kolbu punya erat kaitan hubungan karena dia membentengi dari
pertahanan tubuh ataupun dari sisi emosi, ya kan? Karena walau bagaimanapun juga lemahnya paru bisa dari angin luar, bisa dari emosi, sedih. Ya emosi juga dari kolbu-kolbu juga, kan? Kalaupun yang dilemahkan itu limpa lemah dari sisi emosi, khawatir, cemas, atau sensitif, khawatir, cemas, banyak pikiran, stres, itu bukan dari emosi, itu dari kolbu juga, gitu ya. Kalau kemudian dihubungkan dengan ginjal, ketakutan, ya, kekhawatiran dan ketakutan, itu pun emosi awalnya mesti berasal dari kolbu-kolbu juga, gitu kan. Dan dari sisi materi tidak akan ada rutubah kalau tidak ada haroroh dari kolbu, maka tidak akan terbentuk makanan sebanyak apapun dimasukkan, nggak akan menjadikan rutubah. Ya kalau nggak ada rutubah maka nggak akan ada esensi ginjal itu. Nggak ada esensi ginjal ya tulang keropos, nggak dapat asupan. Ya paru-paru kering dong. Ya ini saling berkaitan. Beberapa obat yang bisa digunakan, saya sangat menganjurkan ibu itu mengkonsumsi 1 genggam daun beluntas, kemudian 1 ibu jari kunyit, ya, kemudian 1 batang serai, 1 ibu jari jahe. Saya ulangi, 1 ibu jari jahe, kemudian 1 ibu jari kunyit, kemudian 1 genggam daun beluntas, kemudian 3 batang serai. Rebus dengan air lebih kurang 3 gelas. Sampai mendidih, angkat, saring. Boleh pakai gula aren. Ya, saring bagi 3 atau gula batu. Saring bagi 3, minum pagi, siang, dan sore. Di saat nyesek, ngunyah kencur seujung jari kelingking, kemudian minum air hangat. Ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisanya atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk ibu yang telah bertanya di Muara Bungkung, Jambi. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Doni di Bogor, Pak. Silakan Pak Doni. Ya. Saya menggunakan kacamata dari kecil. Mata saya minus. Umur berapa, dari umur berapa, Pak? Sekarang umurnya 32 tahun. Pakai kacamata dari umur? Dari SD. Ya, umur? Umur kelas 1 SD. Baik. Kemudian Bapak. 7 tahun apa 6 tahun? Sekitar 6 tahun. 6 ya, bukan 7 ya? Ya, sekitar 6 tahun, Sensei. Ya, bukan 7 ya? Sekarang itu mata minusnya semakin meningkat sampai sekarang ini sudah sampai 13 minus 13 dan silindernya itu 2 lebih gitu, Sensei. Mohon sarannya untuk obatnya, semoga Allah memberikan kesehatan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, kalimat kecil itu penting sekali umur ya. Untuk orang Indonesia. Karena ada esensi dan energi prenatal, yakni pra pembentukan, ada esensi dan energi pasca pembentukan. Orang disebut dapat pengaruh sakit dari esensi dan energi prenatal yang mendapatkan dari energi di pra pembentukan. Itu juga punya pengaruh kalau dia pada lelaki usianya sebelum sampai 8 tahun. Maka yang dicurigai adalah energi pra pembentukan atau esensi pra pembentukan. Adapun kalau usianya lebih dari 8 tahun, setelah 8 tahun, maka yang dicurigai adalah bukan energi prenatal atau energi pra pembentukan, tapi yang dicurigai adalah energi atau esensi pasca pembentukan. Ini bagi kami penting sekali, ya. Jadi makanya tadi saya kejar umurnya sampai berapa, karena kadang-kadang SD itu banyak di daerah saya juga, SD yang dari 9 tahun juga banyak ya. Angkatan saya dulu itu 9 tahun baru sekolah. Angkatan-angkatan orang kampung lama itu 9 tahun kadang baru sekolah, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 11 tahun baru kelas 1 SD. Kalau angkatan orang-orang dulu. Ya, jadi kalau sebelum usia 8 tahun pada anak
pria di kebanyakan negara kita ini ya. Negara kita ini. Kalau dulu kita belajar itu adalah wilayah Nusantara. Kalau wilayah Nusantara itu jauh, akan sampai ke mana ya? Johor sampai ke Tumasik, Tumasik itu Singapura ya. Bahkan sampai ke, kalau melihat kekuasaan Sriwijaya dulu, bahkan sampai ke Cina Selatan, ya, sampai ke Vietnam, sampai ke Thailand gitu ya. Ini memiliki sedikit banyaknya karakteristik alamnya itu ya agak-agak sama sebenarnya, nggak terlalu jauh berbeda. Jadi periodenya periode setiap 8 tahun ya, 7 atau 8 tahun. Ini ketika seorang pria gigi permanen mulai tumbuh, itulah yang dihitung. Ketika dia tumbuh gigi permanen 7 tahun, maka dia dihitung dari 7 tahun. Kalau dia gigi permanen tumbuh 8 tahun, maka dia dihitung dari 8 tahun. Artinya esensi pra pembentukan itu di stop, tidak dihubungkan ke penyakit seorang anak ketika dia sudah usia gigi permanen mulai tumbuh. Ya. Kalau bapak tadi itu gigi permanen mulai tumbuh, seringnya 8 tahun. Ya. Gigi permanen mulai tumbuh itu usia 8 tahun, maka esensi pra pembentukan itu berarti stop di usia 8 tahun. Maksudnya stop tidak dikaitkan dengan penyakit si penderita ini. Ya, tapi kalau bapak tadi katakan usia 6 tahun, maka esensi pra pembentukan itu sperma dari bapak dan ibu. Itu dikaitkan. Kualitasnya itu dikaitkan, maksudnya begitu. Karena tentunya berbeda, memberikan obat dikarenakan lemahnya esensi pra pembentukan, maka beda dengan obat yang diberikan kepada orang yang lemah dikarenakan esensi pasca pembentukan. Pasca pembentukan itu berarti setelah lahir. Ya, dan setelah lahir itu penyakitnya dihitung ketika setelah gigi permanen mulai tumbuh. Itu maksudnya. Nah, kalau esensi pasca pembentukan tentu akan diuji dengan sulit, maka obatnya beda. Karena nggak mungkin kan, misalkan ini orang kurang ini, berarti kurang apa sih? Kurang sel telur, kurang sperma. Ditampol nggak bisa, sudah di luar, udah keluar kan, udah nggak bisa ditambah kan. Dari awal dulu kan, sekian tahun yang lalu harusnya. Urusannya sekian tahun yang lalu. Tapi kalau para pembentukan kan lebih mudah, karena hanya menambah energi saja. Ya. Beberapa makanan yang tidak boleh dikonsumsi adalah makanan yang berat, entah itu coklat, entah itu telur yang kemudian berat. Ya, itu nggak boleh dikonsumsi. Dan tidurnya jangan terlalu malam, karena ini antum esensi pra pembentukan nggak mungkin keisi lagi. Nggak mungkin. Esensi pra pembentukan itu sperma dari bapak dan ibu. Itu nggak mungkin ditambah lagi. Ya kan? Stop sudah sampai situ. Nggak mungkin kita nambah. Maka solusinya adalah bagaimana mempertahankan agar esensi, mungkin orang helinik bilang gen ya, esensi tadi tidak terkuras. Artinya antum harus membuat esensi atau rutubah dari saripati makanan dan minum yang bisa digunakan untuk keseharian. Jangan sampai ngambil harta waris gitu. Maksudnya harta waris itu esensi waris, esensi yang berasal dari orang tua. Kemudian kepake terlalu banyak. Nantinya akhirnya ya warisannya cepat habis ya, antum nggak kelar-kelar urusannya. Ya, karena warisan orang tua kan sebenarnya warisan yang orang tua belum meninggal aja kita udah diberikan ya. Masing-masing punya dapat esensi dari orang tua. Makanya ada bin. Ya. Kemudian kita lahir kita mengembangkan gitu loh. Kita upaya sendiri. Jangan sampai harta karun yang diberikan oleh orang tua, energi, esensi dan pembentukan jiwa dari orang tua ini terkuras gitu. Kepake gitu ya istilahnya. Jadi kita berarti harus berupaya sendiri, pola hidup sendiri agar itu tidak terlalu terkuras habis. Namanya membentuk esensi pasca pembentukan janin maksudnya. Makanya tidur jangan terlalu malam, karena disitulah kita bisa produksi rutubah. Dengan produksi rutubah, produksi esensi, produksi energi, begitu. Maka tidur jangan terlalu malam, makan makanan yang bergizi, buah-buahan, jus, sering minum jus setiap hari, entah itu stroberi, entah itu apel, entah itu jeruk, entah itu wortel ya. Ya nggak harus setiap hari wortel, nggak harus setiap hari lobak, enggak. Ya paling tidak wortel 2 hari sekali lah, ditambah dengan
air jeruk, kemudian jus stroberi, pir, pokoknya usahakan minum jus ya tiap harinya. Makannya sup kalau sore hari mau tidur sore hari batas maksimal makan itu menjelang isya atau sebelum isya. Kemudian tidurnya lebih cepat ya. Hindari makanan-makanan yang terlalu berat untuk tubuh, hanya banyak menjadi lendir, itu juga dihindari itu ya. Dan beberapa bahan obat yang efektif digunakan untuk mengisi esensi ada beberapa hal ya, diantaranya sirih ikan hiu, ada sarang burung walet, tapi ini termasuk hal-hal yang saya sampaikan karena kadang-kadang ada pendengar yang bisa mendapatkan ya. Bagi yang nggak mendapatkan ya berarti enggak, atau untuk mengisi esensi, membentuk esensi antum sendiri ya, agar jangan sampai menguras esensi pra pembentukan, maka bisa mengkonsumsi misalkan sate burung pipit ya. Ini juga udah musim menjelang pada bertelur burung pipit ya. Atau kalau tidak juga kemudian bisa menggunakan biji daun sendok, kalau bahasa Sinse cekian. Kemudian juga bisa juga menggunakan mengkudu gitu ya. Dia juga menggunakan mengkudu selain jus tadi, bisa juga menggunakan makan mengkudu ya, setiap hari satu, atau menggunakan habatus soda 1 sendok teh dikunyah kemudian diminum ya. Terus lakukan rutin ya, tiap hari minimal 1 kali. Mau tidur minimal, kalau bisa mau tidur. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sinse atas jawaban yang disampaikan dan pertanyaan dari Pak Doni di Bogor. Yang terakhir di kesempatan ini dan sebagai iktitam atau penutup, silakan Sinse. Sangat besar hikmah diciptakannya organ paru-paru. Tentunya sudut pandang itu berbeda antara orang yang meneliti dengan bahasa saintifikasi, bahasa anatomi ya, dengan bahasa balaghah, artinya bahasa yang amsal. Karena kadang-kadang seseorang pun kalau dalam bahasa pengobatan klasik ini banyak bahasa kiasan. Kadang-kadang bagi seseorang yang sangat luar biasa disebut anta nurun, engkaulah cahaya, engkau pelita gitu ya. Di bawahnya lagi anta kan nurun, engkau seperti gitu ya, seperti pelita. Padahal kita manusia gitu. Maka paru-paru ini memiliki peran yang sangat penting di tubuh kita. Ikut menstabilkan jantung dari gangguan-gangguan jantung. Ini sangat penting sekali. Dan dia tersentuh dengan kesedihan. Akan tetapi kembali, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Allah menciptakan paru dengan segala macam fungsinya. Akan tetapi pastinya juga Allah akan menguji sakitnya paru. Ya. Tetapi itu tadi, kembali kepada Allah. Allah pasti menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan solusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.